Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Masyan Intani dengan NIM 0489230008 dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik satu, yaitu membuat program aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini saya buat dengan menerapkan konsep kelas, objek, dan metode, tipe data, array, string, dan juga struktur keputusan seperti if else, dan switch case. Sesuai instruksi pada tugas satu, program ini saya buat tanpa menggunakan struktur pengulangan. Jadi yang pertama, saya buat satu kelas bernama menu, seperti ini. Di dalam kelas ini ada tiga atribut utama, yaitu nama, harga, dan kategori. Tipe datanya berbeda-beda. Untuk nama dan kategori menggunakan string, dan untuk harga menggunakan double. Lalu di bawahnya, saya buat konstruktor supaya saat saya membuat objek baru, saya bisa langsung mengisi ketiga data itu. Misalnya nama menunya apa, harganya berapa, dan kategorinya termasuk makanan atau minuman. Selanjutnya, di kelas utama yang saya beri nama main ini, saya tulis semua logika utama programnya. Pertama, saya buat objek scanner untuk menerima input dari pengguna supaya pelanggan bisa mengetik pesanan mereka langsung di konsol nanti di sini ya, Kak. Ya. Berikutnya, saya buat array daftar menu yang berisi daftar makanan dan minuman yang dijual di restoran. Di sini saya masukkan 8 menu, 4 makanan, dan 4 minuman. Contohnya seperti nasi Padang, ayam bakar, sate ayam, mie goreng, es teh manis, lalu ada kopi hitam, jus alpukat, lalu air mineral. Data ini saya simpan dalam array supaya mudah diakses akses waktu perhitungan nanti. Lalu saya panggil metode tampilkan menu seperti ini untuk menampilkan semua daftar menu dan daftar makanan dan minuman ke layar sini nanti seperti ini daftar menunya. Karena tidak untuk praktik satu ini tidak menggunakan pengulangan, jadi daftar menu saya tulis secara manual satu persatu dengan cara ini seperti ini. Pengguna nanti bisa melihat dulu pilihan menu sebelum memesan. Lalu selanjutnya saya menyiapkan dua buah array, yaitu pesanan dan jumlah seperti ini, pesanan dan jumlah. Array pesanan untuk menyimpan nama menu yang dipesan dan jumlah untuk menyimpan berapa jumlah item yang dipesan. Karena di soal maksimal 4 pesanan, jadi saya batasi hanya sampai 4 input saja. Pengguna nanti akan diminta masukkan nama menu dan jumlah satu persatu. Misalnya nasi Padang berapa, saya kasih contoh dulu seperti ini. Nasi Padang jumlahnya berapa? Satu, seperti itu. Selanjutnya sampai 4. Lalu setelah semua pesanan dimasukkan, program akan memanggil metode hitung pesanan seperti ini. Ini seperti ini ya, metode menghitung harga. Jadi nanti jika saya sudah masukkan semua pesanan saya, sistem akan langsung memanggil metode hitung pesanan. Di bagian ini, program akan menghitung total tanpa masuk. Program akan menghitung total harga pesanan. Caranya, program membandingkan nama pesanan dengan data di array menu, lalu mengalihkan harga seperti ini, mengalihkan harga satuan dengan jumlah yang dipesan. Lalu hasilnya akan dijumlahkan menjadi eh, subtotal atau total total keseluruhan. Di sini saya ada equals ignore case.
Fungsinya itu untuk membandingkan teks antara nama pesanan yang dimasukkan pengguna dengan nama menu yang ada di restoran. Bedanya dengan equals biasa, metode ini nggak peduli huruf besar atau kecil. Jadi, semisal di daftar menu ini ada bagian depannya caps lock, kalau saya tulis di sini caps lock semua itu tidak mempengaruhi, tetap masih bisa terbaca oleh sistem. Lalu di sini saya menggunakan beberapa struktur keputusan. Yang pertama ada if dan if else seperti ini. Ini untuk menghitung promo dan diskon. Kalau total pesanan lebih dari 100.000, pelanggan akan mendapatkan diskon 10%. Lalu jika harga pelanggan lebih dari 50.000, pelanggan akan mendapatkan promo beli satu gratis satu khusus kategori minuman. Lalu saya juga menambahkan pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Seperti seperti ini. Lalu setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan struk pesanan lengkap atau struk pembayaran. Di dalam struk ini ditampilkan nama menu, jumlah harga per item, total item, subtotal, pajak, biaya pelayanan, dan total akhir yang harus dibayar. Kalau ada diskon atau promo, informasinya juga ditampilkan secara otomatis. Seperti ini ya, struk pembayaran. Ada pajak 10%, biaya pelayanan, lalu nanti ada total keseluruhan. Jika ada promo, dia akan mendapatkan promo, ada masuk juga. Saya akan coba masukkan menu yang saya pesan. Lalu saya coba. Ah, sini langsung keluar ya hasilnya. Ada seperti yang saya sudah masukkan, nasi padang ada satu, ayam bakar ada tiga, nasi goreng dua, dan air mineral lima. Lalu di sini saya mendapatkan diskon 10% karena total yang saya pesan itu lebih dari 100.000. Lalu di sini stok pembayarannya ada pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Lalu total bayar yang harus saya bayar yaitu 186.000. Jadi, program ini sudah menerapkan berbagai konsep dasar pemrograman Java seperti kelas, objek, metode, array, string, serta struktur keputusan seperti if else, dan switch case. Dan yang paling penting juga di program ini saya tidak menggunakan pengulangan. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang program aplikasi restoran sederhana ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.